Halo para pendengar, selamat datang dan jumpa lagi di podcast Kopri yang kedua. Udah pada kangen gak nih sama Kopri? Oh iya, gimana nih kabar pendengar? Semoga dimanapun dan kapanpun kalian berada selalu dalam keadaan baik ya. Bersama aku, Salsabil Farah dari kader Putri Kopri Liga yang akan menemani kegabutan dan kekepoan kalian. Oke, kali ini kita akan membahas soal Kopri Liga. Pasti dari kalian ada yang belum tahu apa itu Kopri kan? Kopri itu organisasi atau bukan sih? Dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di pikiran kalian. Daripada penasaran, yuk langsung kita simak. Sebelum itu, mari kita kenalan dengan narasumber hebat yang sudah hadir kali ini. Yang tak lain dan tak bukan adalah bokap kita yang paling cantik dan baik. Siapa lagi kalau bukan bokap Irma? Oke, jadi narasumber kita kali ini yaitu seorang aktivis sejati dan beliau pernah menjabat sebagai Ketua Rayon PMII Ibnu Sina. Dan sekarang dia menjadi Ketua Kopri Liga. Keren bukan? Jelas keren banget dong pastinya. Langsung saja ya kita sapa nih. Halo Bokap Irma, gimana kabarnya? Halo sahabat Sabil, Alhamdulillah baik nih. Sahabat Sabil sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bokap. Mungkin bisa langsung kita kulik lebih dalam aja ya. Sebelum itu menurut Bokap PMII itu apa sih? Terus di dalam PMII itu apa saja ya? Oke, tadi pertanyaannya mengenai PMI itu apa sih ya? Jadi PMI itu singkatannya yang pertama adalah PMII adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi di mana mahasiswa yang bergerak di bidang keagamaan dan juga sosial kemasyarakatan. Kemudian di dalamnya ada apa aja? Banyak sekali benefit yang bisa kita ambil dari PMII ini. Misalnya kita bisa dengan melakukan kegiatan keagamaan, kita melakukan kegiatan sosial, dan kita juga belajar tentang kesetaraan gender juga di PMII. Salah satunya yaitu melalui dengan ikut dengan Kopri gitu. Boleh cerita sedikit nggak awal mula masuk PMI itu kenapa sih? Jadi awal mulanya saya masuk PMI itu sebenarnya diajak sih sama kakak tingkat saya. Tapi setelah saya masuk di dalamnya, ternyata banyak loh benefit yang bisa kita ambil dari PMI itu sendiri. Kayak tadi saya juga sering mengikuti kegiatan keagamaan, kegiatan sosial masyarakat, dan bahkan saat ini saya juga terjun di organisasi yang menjunjung tinggi kesetaraan gender yaitu Kopri gitu. Oh, jadi seperti itu ya ceritanya Bu Kop. Kan tadi sempat disinggung nih kalau di PMII ada Kopri ya. Nah, Kopri itu apa sih sebenarnya? Dia berdiri sendiri kah atau gimana? Oke, jadi sekarang tentang Kopri ya. Jadi Kopri itu merupakan lembaga semi otonom yang berada di bawah koordinasi dan instruksi Ketua Umum PMII. Jadi kalau kita sekarang ada di Komisariat Sunan Kalijaga, jadi koordinasi Kopri dan instruksi itu dari Ketua Umum Komisariat Sunan Kalijaga seperti itu. Oh, jadi kalau begitu apakah PMI dan Kopri itu sama ya Bu Kop? Ya, jadi PMII dan Kopri itu ya sama karena Kopri itu adalah naungannya dari PMII. Jadi isinya dari Kopri itu sendiri merupakan kader-kader putri yang ada di PMII. Nah, dari pemaparan tadi, tupoksi dari Kopri itu apa sih Bu Kop? Oke, terkait tupoksi dari Kopri ya, kita berkaca dari visi dan misi Kopri sebenarnya. Yang pertama, visi Kopri itu sendiri adalah terciptanya masyarakat yang berkeadilan, berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian misi dari Kopri adalah mengideologisasikan nilai keadilan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat berkeadilan gender. Selanjutnya yaitu adanya Kopri di PMI itu buat apa sih Bu Kop?
Jadi, adanya Kopri di PMII itu dijadikan sebagai badan semi otonom, yaitu sebagai suatu manifestasi dari kemandirian gerakan perempuan PMII, bahwa sebuah organisasi menjadi cukup strategis karena terdapat sistem yang mengatur bagaimana strategi dibangun, kepemimpinan bekerja, dan mekanisme diatur, di mana gerakan tersebut itu menjadi terarah dan terpimpin. Nah, langkah tersebut itu yang dijadikan atau dimanfaatkan dengan baik oleh kader putri, sehingga perempuan di sini diandalkan dalam berbagai pengambilan keputusan. Oh, jadi begitu ya, Bu Kop. Oh iya, di Kopri sendiri itu proker-prokernya apakah hanya membahas permasalahan wanita atau ada yang lain ya? Nah, sekarang kita membahas tentang apa tadi, kegiatan yang ada di Kopri. Jadi, kegiatan di Kopri itu juga tidak melulu tentang keperempuanan saja. Nah, tapi sebelum itu kita harus paham juga terkait dua hal yang harus kita ketahui tentang Kopri. Yang pertama yaitu NKK Kopri atau nilai kader Kopri, di mana NKK ini sebagai pedoman yang memberikan wawasan untuk mengenal misi dan tujuan organisasi, sekaligus merupakan komitmen untuk bertindak. Kemudian yang kedua yaitu panca norma Kopri, di mana namanya panca itu kan ada 5. Jadi di sana ada 5 hal yang memang bisa dilakukan oleh Kopri. Yang pertama tentang emansipasi, yang kedua tentang etika wanita Islam, yang ketiga tentang watak PMII Putri dalam kesatuan dan totalitas berorganisasi, yang keempat tentang partisipasi PMII Putri terhadap event-event organisasi, dan yang kelima tentang partisipasi PMII Putri terhadap kegiatan masyarakat. Jadi itu tadi yang kegiatan yang bisa kita lakukan di Kopri gitu. Menarik ya. Dari pernyataan-pernyataan Bu Kop tadi, apakah kita sebagai kader PMII juga harus mempunyai rasa kepemilikan akan Kopri juga ya? Ya, jadi kita sebagai kader PMII harus punya nih rasa kepemilikan terhadap Kopri, khususnya kader putri, bahwa kita tahu bahwa Kopri itu muncul karena awalnya memang dianggap sebagai pemisah antara kader putra dan putri, bahwa acuan kaderisasi dan gerakan itu berlaku secara general, bahkan ada pula yang menganggap sebagai saingan. Namun keberadaan Kopri yang seharusnya ini adalah sebagai wadah penguatan bagi kader putri, karena kita sadari bahwa tidak semua perempuan itu dapat bertarung ya dengan laki-laki. Justru makin menciutkan mental dari kader putri itu sendiri, sehingga kita harus terus membangun terus-terusnya untuk menghidupkan Kopri itu sendiri, bahwa kader putri ini juga perlu wadah pengembangan tersendiri seperti itu. Sebelum mengakhiri podcast kali ini, mungkin ada closing statement dari Bu Kop Irma? Oke, jadi closing statement dari saya, PMII Putri itu merupakan bagian dan organ organisasi yang tak terpisahkan dari PMII. Jadi Kopri sebagai organ ini bukan merupakan kesatuan yang terpisah dan berdiri sendiri dalam kesatuan tubuh, tetapi ia merupakan suatu paduan dan persenyawaan yang tanpa melarutkan sifat dan ciri-ciri kewanitaannya, yang dibawanya sebagai fitrah dan kondisi potensial yang dimilikinya. Jadi sebagai organ yang tak terpisahkan, ia juga melakukan perjuangan yang senada dan juga seiring, selangkah dan seirama, maju dalam berbagai bidang tujuan organisasi, baik itu bidang kepemimpinan, bidang kemasyarakatan, yang merupakan suatu bentuk lapangan perjuangan yang mendapat sorotan dan hak untuk memanfaatkan perjuangan, sehingga akan mendapat tuntutan sosial wanita, di mana tugas-tugas dan peran organisasi itu tidak dibedakan. Wah, closing statement yang sangat berkesan ya. Nah, dari pemaparan tadi kita jadi tahu nih apa itu PMII, apa itu pengertian dari Kopri. Kalau dari aku ada tambahan sedikit nih. Kalau Kopri itu mencetak kader putri dan mengajarkan kader putri untuk melawan arus patriarki yang semakin membunuh jati diri. Sekian dari podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Kopri selanjutnya.